Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'an nur allazi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk melanjutkan kajian kita membaca hadis dan aqwalul ulama, perkataan para ulama yang terdapat di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, sebuah kitab dalam ilmu tasawuf yang ditulis oleh Imam Al-Qushairi. Salawat dan juga salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah bersama-sama membahas 5 pembahasan sebelumnya. Yang pertama yaitu yang membahas tentang taubat. Yang kedua al-mujahadah. Yang ketiga al-khalwat, al-uzla wal khalwat. Kemudian yang keempat yaitu at-taqwa, dan paling terakhir 2 pekan yang lalu yaitu mengenai al-wara. Yang secara sederhananya wara itu adalah memelihara diri. Memelihara diri dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memelihara diri dari hal-hal yang syubhat, yang samar-samar, yang belum pasti halal atau haramnya. Itu kira-kira sederhananya tentang apa yang dimaksud dengan wara tersebut. Insyaallah subuh ini kita lanjutkan pada pembahasan yang ke-6, yaitu mengenai zuhud, ya, mengenai zuhud. Pembahasan tentang zuhud diawali oleh Imam Al-Qushairi dengan menukil sebuah hadis yang beliau riwayatkan melalui jalur yang sampai kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Khallad, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajula qad utiya zuhdan fid dunya wa mantiqan faqtaribu minhu fa innahu yulaqqanul hikmata." Yang artinya, idza ra'aitumur rajula, apabila engkau melihat seseorang qad utiya zuhdan fid dunya, yang dikaruniai oleh Allah zuhud di dunia, sikap zuhud di dunia, wa mantiqan, dan zuhud pada perkataannya, faqtaribu minhu, maka mendekatlah kepada orang yang seperti itu, fa innahu yulaqqanul hikmata, karena sungguh dia telah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ucapan-ucapan yang keluar dari mulutnya itu adalah ucapan yang mengandung hikmah. Nah, ini hadis yang dinukil
oleh Imam Al-Qushairi ketika membahas tentang zuhud. Sekalipun hadis ini seperti penilaian Imam Suyuti adalah hadis yang dhaif dari segi sanadnya, akan tetapi sahih dari segi matan atau isi dan kandungannya. Karena ada beberapa hadis yang senada dengan itu atau yang semakna dengan itu. Dan juga kita telah pernah membahas satu hadis di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya, hadis yang membahas mengenai zuhud. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam kitab sunannya. Diceritakan bahwasanya pernah ada seorang sahabat datang menemui Nabi, lalu berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, dullani ala amali idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas." Wahai utusan Allah, tunjukkan saya satu amalan yang apabila saya lakukan amalan itu, Allah akan mencintai saya dan manusia juga akan mencintai saya. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW kemudian menjawab, "Izhad fid dunya yuhibbukallah." Zuhudlah engkau pada dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu. Wazhad fima indan nas yuhibbukan nas, dan zuhudlah pada apa yang ada di sisi manusia, maka niscaya manusia akan mencintaimu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab sunannya dan dinilai oleh para ulama hadis sebagai hadis yang hasan. Apalagi kalau kita membaca misalnya ayat-ayat Al-Quran yang juga mengisyaratkan akan pentingnya sikap zuhud di dunia ini. Nah, apa yang dimaksud dengan zuhud tersebut? Sebelum saya nukilkan beberapa kalam ulama kita mengenai zuhud, munasabah atau kaitan antara pembahasan zuhud dengan pembahasan sebelumnya, yaitu wara. Kalau wara tadi adalah sikap hati-hati sehingga tidak melakukan apa yang diharamkan oleh Allah, menjauhi yang Allah haramkan dan menjauhi yang syubhat, maka zuhud ini lebih sempit lagi cakupannya, ya, lebih dalam lagi cakupannya dibandingkan dengan wara. Zuhud tidak hanya menjauhi yang haram, ya, tidak hanya menjauhi yang syubhat, tapi juga meninggalkan sebagian yang halal. Jadi hanya mencukupkan diri pada hal-hal yang dihalalkan untuk yang sifatnya daruri saja, yang penting dan mendesak saja. Yang selebihnya tidak dicari-cari, kalaupun diperoleh kemudian diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita juga menjelaskan bahwa kalau mau diurut, yang paling luas itu fikih. Kalau kita bersikap berdasarkan perkataan para ulama fikih, maka kita masih boleh melakukan hal-hal yang makruh. Kita masih boleh melakukan hal-hal yang diperselisihkan oleh ulama kita, itu di dalam fikih. Karena kalau seseorang melakukan yang makruh, dia tidak berdosa dia melakukan yang makruh. Ketika ulama kita berbeda pendapat dalam satu hal, maka kita boleh melakukan apa yang berbeda pendapat ulama tersebut. Itu sikap fikih. Yang lebih sempit daripada fikih adalah wara. Karena ketika seseorang itu bersikap wara, maka dia mulai menjauhi yang makruh. Dia juga akan meninggalkan yang diperselisihkan oleh ulama dan hanya melakukannya jelas-jelas kehalalannya. Jelas-jelas kehalalannya diperselisihkan, dia akan tinggalkan. Nah, zuhud itu lebih spesifik lagi, ya, lebih spesifik lagi. Karena hal-hal yang dihalalkan pun itu sebagian akan ditinggalkannya, karena kekhawatirannya bahwa dengan yang halal itu akan bisa memalingkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang zuhud. Nah, kemudian yang kedua, selain perbandingan antara wara dengan zuhud tadi, zuhud itu letaknya ada di dalam hati. Jadi dia bukan pada penampilan. Bukan berarti orang yang zuhud pakaiannya harus kelihatan kumuh,
atau dia tinggal di rumah yang mohon maaf yang sangat sederhana, atau dia tidak punya kendaraan, atau kalaupun punya kendaraannya yang tua dan seterusnya. Zuhud bukan pada penampilan, tapi zuhud itu letaknya di dalam hati. Bisa saja seseorang itu tinggal di istana tapi dia zuhud, dan sebaliknya boleh jadi ada seseorang yang tinggal di tempat yang umum tapi ternyata dia tidak zuhud. Karena yang menentukan zuhud atau tidaknya adalah hati. Ada sebuah kisah yang sangat populer di kalangan para ulama tasawuf tentang seorang sufi yang bernama Mursyid Abbas. Beliau berteman dengan seorang nelayan. Suatu ketika ada seseorang yang berjumpa dengan nelayan tersebut. Pada saat itu nelayan itu bertanya, "Anda hendak kemana?" Lalu dia menjawab, "Saya ingin ke Iskandaria, di satu kota yang ada di Mesir." Dan saya ingin ke Iskandaria. Nelayan tadi kehidupannya sangat sederhana. Dia cuma bekerja saja mencari ikan. Kalau sudah dapat ikan, dia cukupkan dirinya dengan makan. Setelah itu dia isi kehidupannya dengan ibadah. Itu saja yang dia lakukan. Mendengarkan jawaban dari orang tadi yang mengatakan akan pergi ke Iskandaria, maka ia kemudian menyampaikan pesan, "Tolong, saya ingin titip pesan apa itu? Temui seseorang di Iskandaria namanya Mursyid Al-Abbas dan sampaikan kepadanya supaya ia mendoakan saya." Doa apa itu? Minta kepadanya agar dia mendoakan saya supaya Allah mengeluarkan dunia dari hati saya. Sampaikan kepadanya supaya Allah mengeluarkan dunia dari hati saya. Maka pergilah orang tadi ke Iskandaria. Setelah dicari, tanya sana sini, akhirnya ditunjukkanlah di mana tempatnya Mursyid Al-Abbas tadi. Ditemuilah. Alangkah kagetnya orang tersebut karena ternyata yang dicari ini tinggal di istana, dikelilingi dengan pelayan-pelayan, di hadapannya tersaji aneka macam makanan-makanan yang enak-enak yang besar-besar. Di dalam hatinya, apa saya tidak salah orang ini? Saya justru akan meminta kepada orang yang hidupnya terlihat mewah seperti ini untuk meminta kepadanya agar dia mendoakan agar Allah mengeluarkan dunia dari hati seseorang yang kehidupannya justru jauh lebih sederhana. Ya, kalau dalam bayangan kita ini, ya mestinya yang nelayan ini yang mendoakan yang tinggal di istana tadi supaya Allah keluarkan dunia dari hatinya. Tapi karena itu amanah, pesan disampaikan. Mursyid Abbas kemudian berkata, "Oh, nelayan itu, saya sudah bertahun-tahun dan ketemu dengannya. Ya, sudah bertahun-tahun saya ketemu dengannya. Baiklah, saya akan mendoakan dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan dunia dari hatinya." Lalu kemudian orang tadi bertanya, "Tolong jelaskan kepada saya, ada apa sebetulnya? Ya, mengapa Anda yang hidup terlihat mewah seperti ini tinggal di istana, justru diminta oleh seseorang yang tinggal di gubuk, kehidupannya sederhana, tapi justru dia meminta supaya Anda mendoakan dia agar Allah keluarkan dunia itu dari dalam hatinya?" Maka Mursyid Abbas menjawab, "Saya memang tinggal di istana, dikelilingi dengan pelayan-pelayan, dengan makanan-makanan yang tersedia dan seterusnya. Tapi semua ini tidak pernah masuk ke dalam hati saya. Saya memilikinya, tapi tidak pernah saya masukkan ke dalam hati. Beda dengan teman saya yang nelayan. Memang dia pekerjaannya sederhana, kelihatan sederhana, tapi di hatinya masih ada ta'alluq kepada dunia, masih tergantung kepada dunia. Dia masih khawatir kalau dia pergi." Dia pergi ke laut, dia masih khawatir jangan sampai dia tidak dapat ikan. Itu artinya masih ada ketergantungannya kepada dunia. Kalau saya meskipun memiliki dunia ini, tidak ada kekhawatiran. Kalau Allah SWT ambil, tidak ada sama sekali rasa sedih di dalam hati saya. Nah, itu gambaran bahwa zuhud bukan pada penampilan lahiriah, tapi zuhud itu ada di dalam hati. Saya pernah sampaikan yang lalu kalau tidak salah, bahwa silakan memiliki dunia, tapi jangan pernah memasukkan dunia itu ke dalam hati kita. Tempatkanlah dunia itu di tempatnya saja. Kita punya sandal yang bagus, punya sepatu yang mahal, sebagus dan semahal apapun alas kaki itu,
tapi tempatnya hanya di kaki saja, tidak boleh masuk ke dalam hati kita. Sehingga ketika kehilangan tidak boleh merasa sakit hati. Kalau kita merasa sakit hati, ternyata selama ini sandal dan sepatu yang mahal dan bagus itu bukan hanya di kaki kita letakkan, tapi telah kita masukkan ke dalam hati kita. Jamaah subuh yang dirahmati dimuliakan oleh Allah SWT. Saya nukilkan perkataan Imam Al-Qushairi di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah tersebut. Beliau berkata, "Ikhtalafan nasu fis suhdi." Ikhtalafan nasu fis suhdi. Manusia berbeda pendapat tentang apa itu zuhud. An-nas, manusia yang dimaksud dalam kitab tersebut adalah ulama-ulama sufi. Kalau para ulama-ulama tasawuf itu berbeda pendapat, itu adalah satu rahmat. Mengapa demikian? Karena mereka menjelaskan tentang sesuatu itu bukan berdasarkan apa yang mereka hafal, tapi mereka menjelaskan sesuatu berdasarkan apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka jalani. Nah, setiap orang berbeda-beda, perasaannya berbeda-beda, apa yang dia jalani. Maka dia akan menjelaskan sesuai dengan apa yang dia rasakan, sesuai dengan apa yang dia jalani. Beda dengan ulama-ulama fikih. Ulama-ulama fikih itu ketika menjelaskan satu kata, memberikan ta'rif, memberikan pengertian, itu berdasarkan apa yang dihafal, apa yang ada di dalam pikiran. Sehingga kalau mereka bersepakat dalam satu hal, maka itu adalah nikmat ketika mereka sepakat. Jadi kalau ulama-ulama tasawuf, justru kalau mereka sepakat itu kerusakan. Wajar kalau mereka beda pendapat, termasuk ketika menjelaskan mengenai zuhud. Saya baca Pak di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah lebih 40 pendapat yang dinukil oleh beliau mengenai apa sesungguhnya yang dimaksud dengan zuhud itu. Tentu tidak semua pendapat itu akan saya sampaikan, saya pilih beberapa saja. Faminhum man qala. Sebagian di antara ulama tasawuf itu berkata bahwa yang dimaksud dengan zuhud itu adalah az-zuhdu fil haram. Zuhud pada hal-hal yang diharamkan. Jadi zuhud dalam hal-hal yang diharamkan, artinya menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan menjauhi yang halal. Fa idza an'amallahu bi 'abdin, apabila Allah Subhanahu wa taala, fa idza an'amallahu 'ala 'abdin, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada seorang hamba bimalin minal halal, berupa harta yang dihalalkan, wa ta'abbadahu bisyukur, dan dia bisa beribadah kepada Allah SWT melalui harta yang halal itu dengan cara mensyukurinya, fatarkuhu iyyahu bi ikhtiyarihi la yuqaddam ala imsakihi bi haqqi ithnihi. Maka meninggalkan yang halal tersebut berdasarkan pilihannya tidaklah lebih baik daripada mempertahankan harta itu dengan hak atau izin dari pemiliknya. Maksudnya seperti ini. Penjelasan pertama yang beliau sampaikan. Kalau Allah SWT memberikan kepada kita harta yang halal, pilihan kita ada dua. Pilihan pertama mempertahankan harta itu dalam genggaman kita, dan pilihan yang kedua yaitu melepaskannya, menginfakkannya di jalan Allah SWT. Kedua pilihan ini sebetulnya sama-sama baik. Jadi bukan berarti ketika kita lepaskan maka itu jauh lebih baik. Kalau kita mempertahankan harta tersebut dan kita gunakan sebagai sarana untuk ibadah kepada Allah SWT, maka itu adalah sesuatu yang baik. Maka dalam kitab tadi disebut ta'abbadahu bisyukur. Karena mensyukuri nikmat itu ada tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah i'tiraf bil qalbi. Ada pengakuan di hati bahwa nikmat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dikasih harta oleh Allah, dia mesti yakin bahwa harta itu pemberiannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dikasih jabatan oleh Allah, yakin dalam hati bahwa jabatan ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang punya ilmu, kita mesti yakin di hati bahwa ilmu itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang populer, yang terkenal, masyhur, mesti
dia iktiraf di hatinya bahwa popularitas itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tahapan syukur yang pertama. Iktiraf di hati semua nikmat datangnya hanya dari Allah saja. Lalu tahap yang kedua, sana bil lisan, memuji Allah Subhanahu wa taala melalui lisan kita. Lisan kita memuji Allah minimal dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan nikmat tadi sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau misalnya dikasih harta, ya puncak kesyukuran kita terhadap harta itu menggunakannya sebagai sarana untuk dekat dengan Allah SWT. Melakukan ibadah-ibadah maliyah, ibadah yang berkaitan dengan harta, pergi haji, pergi umrah, bangun masjid, bangun madrasah dan sebagainya. Itu adalah puncak kesyukuran terhadap nikmat harta. Begitu juga dengan nikmat ilmu, puncak syukurnya adalah menggunakan ilmu itu sebagai sarana untuk dekat dengan Allah SWT. Kasih jabatan, puncak kesyukurannya menggunakan jabatan itu sarana untuk dekat dengan Allah SWT. Nah, itu yang pertama. Wakilah. Ada juga ulama kita yang berkata bahwa zuhud bukan cuma pada yang haram, tapi juga pada yang halal. Maka dibahasakanlah az-zuhdu fil harami wajib wa fil halali fadilah. Zuhud pada yang haram itu kewajiban, memang sudah kewajiban. Yang namanya seorang muslim dia mesti jauhi yang haram itu. Nah, tapi yang mendatangkan fadilah keutamaan kalau bisa kita zuhud pada hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada perkataan dari Sufyan Ats-Tsauri. Ya, beliau berkata bahwa zuhud itu adalah qasrul amal, memendekkan angan-angan. Karena yang membuat kita jauh dari Allah SWT itu salah satunya adalah tulul amal, terlalu panjang angan-angan kita. Dan yang membuat angan-angan itu menjadi panjang ketika kita lupa akan kematian. Dan orang itu lupa mati kalau dia merasa bahwa dia akan hidup lama di dunia ini. Sudah merasa akan lama kita hidup di dunia, akhirnya angan-angan kita menjadi panjang. Saya mau begini, saya mau begini, saya mau begini. Panjang angan-angan kita. Kata Sufyan Ats-Tsauri, orang yang zuhud dia qasrul amal, dia pendekkan angan-angannya, tidak banyak angan-angan. Karena dia sadar betul bahwa kematian itu bisa datang kapan saja. Memang banyak yang meninggal setelah dia tua, tapi tidak sedikit juga yang meninggal masih remaja, bahkan ada yang masih kanak-kanak. Memang ada yang meninggal pas setelah terbaring sakit dulu berhari-hari, tapi tidak sedikit yang meninggal tanpa didahului oleh sakit yang sebelumnya. Kematiannya mendadak saja. Maka tidak boleh kita memiliki angan-angan yang panjang itu, pendekkan angan-angan. Maka insya Allah kita akan hidup seperti itu. Ada juga ulama kita yang menjelaskan mengenai zuhud itu berdasarkan firman Allah yang terdapat di surah Al-Hadid ayat 23. Allah berfirman, "Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum." Agar engkau tidak merasa kecewa terhadap apa yang hilang dari dirimu, dan sebaliknya kamu tidak menyombongkan diri terhadap apa yang Allah berikan kepadamu. Ini dua bagiannya. Satu, tidak kecewa kalau ada yang hilang. Yang kedua, tidak membanggakan diri kalau ada yang Allah berikan kepada kita. Pada saat kita lahir di dunia ini, Bapak Ibu jamaah sekalian, tidak ada apa-apa yang kita bawa. Dari kehidupan bagian kehidupan dunia tidak ada apa-apa yang kita bawa. Kita tidak membawa harta, membawa jabatan dan seterusnya. Lalu Allah SWT memberikan itu kepada kita, memberikan nikmat, memberikan karunia tersebut. Mestinya kita tidak menyombongkan diri, karena itu adalah pemberian dari Allah SWT. Dan kalau Allah mau mengambilnya kembali, tidak boleh kita merasa kecewa, karena memang sejak awal bukan milik kita. Allah yang titipkan lalu diambil kembali. Jadi orang yang zuhud, ada yang dia miliki, dia tidak sombong. Ada yang diambil oleh Allah SWT, dia tidak merasa kecewa, tidak merasa frustasi. Itu Al-Hadid ayat 23. Kalau menurut Imam Al-Junaid, yang dimaksud dengan zuhud adalah khuluqul qalbi, mengosongkan hati, amma khalaq, terhadap apa yang kita tidak miliki. Ya, min aini
ya, terhadap apa yang tidak ada di tangan kita. Ya, jadi kita kosongkan hati terhadap apa yang tidak ada di tangan kita. Maksudnya gini, kadang-kadang kita ini manusia, kalau melihat seseorang yang memiliki yang kita tidak miliki, kita jadi tertarik. Kita lihat teman, dia punya jam tangan yang bagus, tanya-tanya, di mana beli jam tangan ini? Apa harganya? Langsung muncul di hati itu, kayak saya juga mau yang begini. Kita melihat teman memakai pakaian yang kelihatan bagus, kita tertarik, di mana beli baju begini? Muncul lagi angan-angan kita, keinginan untuk memilikinya. Ada yang misalnya beli sepeda yang lebih bagus dari sepeda yang kita beli, muncul lagi angan-angan, di mana yang begini? Dia kata Imam Al-Junaid, orang yang sulit dia kosongkan hatinya terhadap apa yang tidak ada di dalam genggaman tangannya. Nah, itu penjelasan para ulama. Seorang ulama yang Abdullah Ad-Darani, beliau berkata, seseorang itu tidak dinilai zuhud kecuali apabila telah terhimpun pada dirinya 3 hal. Seorang baru dianggap zuhud kalau sudah terhimpun pada dirinya 3 hal. Yang pertama, dia lebih yakin terhadap apa yang ada di tangannya Allah daripada apa yang ada di tangannya sendiri. Lebih yakin terhadap apa yang di tangan Allah daripada yang ada di tangan kita. Contoh yang sederhana, masalah rezeki. Kita harus lebih yakin terhadap rezeki yang ada di tangan Allah daripada rezeki yang ada di tangan kita. Di dalam Al-Quran Allah sudah memberikan jaminan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada seekor binatang melata pun di atas muka bumi ini kecuali rezekinya dijamin oleh Allah. Saat ini misalnya ada dua orang. Yang satu tidak ada apa-apa di tangannya. Yang kedua ada sesuatu di tangannya. Tapi kalau orang yang pertama itu dia memiliki zuhud, maka dia akan yakin meskipun tidak ada apa-apa di tangan saya, dengan mudah Allah bisa mendatangkan rezeki sesuai dengan yang dia kehendaki. Orang kedua, Pak, yang saat ini di tangannya ada harta, kalau Allah mau ambil harta itu, dengan sangat mudah Allah SWT bisa menghilangkannya. Sehingga kita mesti lebih yakin pada rezeki yang ada di tangannya Allah daripada pada rezeki yang ada di tangan kita saat ini. Itu dibutuhkan keyakinan. Yang kedua, lanjut Abdullah Ad-Darani, orang yang sulit itu adalah mereka yang ketika ditimpa musibah pada kehidupan dunianya, dia justru mengharapkan pahala pada apa yang hilang dari dirinya itu. Abdullah bin Umar misalnya mengutip salah satu doa yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW. Kata beliau, ada doa yang sering Nabi SAW baca. Beliau berdoa seperti ini, Allahumma aqsim alaina min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika tuballighuna jannata wa minal yaqini tuhawwinu alaina masa'ibad dunya. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami khasyah, rasa takut kepadamu yang menjadi penghalang antara kami dengan maksiat kepadamu. Karuniakan pula kepada kami ya Allah ketaatan kepadamu yang akan mengantarkan kami ke dalam surga. Dan karuniakan kepada kami ya Allah keyakinan yang akan meringankan pada kami musibah-musibah dunia. Jadi ada 3 yang diminta oleh Nabi di dalam doa tadi kepada Allah. Yang pertama, karuniakan khasyah, rasa takut, karena itu yang akan menjadi penghalang antara seorang hamba dengan maksiat. Salah satu yang menghalangi kita berbuat dosa itu kalau ada rasa takut sama Allah. Kalau sudah tidak ada lagi khasyah, tidak ada rasa takut, maka dengan mudah kita akan melanggar larangan-larangan Allah. Memang ada hal yang lain yang bisa menghalangi kita selain takut, seperti rasa malu. Kalau kita malu sama Allah, maka kita tidak akan melakukan pelanggaran. Sehingga Rasulullah menyampaikan, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau sudah tidak punya rasa malu lagi, lakukan apa saja yang kau ingin lakukan. Kita mesti malu sama Allah. Begitu banyak nikmat karunia yang telah diberikan dalam kehidupan kita, lalu kita membalas nikmat dan karunia itu dengan perbuatan maksiat, dengan perbuatan dosa. Jadi kalau orang punya rasa malu kepada Allah, dia tidak akan mendurhakai Allah.
Dia punya khasiat rasa takut kepada Allah, dia tidak akan durhaka kepada Allah. Dia yakin betul, kalau saya durhaka, saya akan kena azab, saya akan kena siksa masuk neraka. Yang kedua yang diminta dalam doa tadi, ketaatan kepada Allah yang akan mengantarkan masuk surga. Sekalipun ulama sering menyampaikan ya, bahwa yang akan memasukkan ke surga itu bukan amal kita, bukan ketaatan kita, tapi ridhonya Allah. Tapi Allah tidak akan memberikan ridha kepada orang yang mendurhakainya. Allah akan meridai orang yang mentaatinya. Maka supaya kita mendapatkan ridha Allah yang akan membawa kita masuk ke dalam surga, taatilah Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, dan ia berkaitan dengan zuhud, Nabi berdoa meminta kepada Allah agar dikaruniai keyakinan. Dikaruniai keyakinan. Sehingga musibah-musibah dunia itu menjadi terasa ringan. Kita kehilangan keluarga, kehilangan harta, kehilangan popularitas, kemudian difitnah, cemari nama baik kita, dan musibah-musibah dunia yang lain. Kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua ini akan menjadi terasa ringan dan tidak akan membebani kita. Itu kandungannya. Wa minal yakin tuhawwinu alaina masa'ib dunia. Lalu yang ketiga, ketakwaan. Seseorang itu tidak dianggap zuhud kecuali apabila perasaannya sudah sama. Ketika dia taat kepada Allah, apakah dia dipuji atau dicela orang, sama saja Pak perasaan kita. Selama yang kita lakukan itu adalah ibadah, ketaatan kepada Allah, orang mau memuji, orang mau mencela, sama saja perasaan kita. Orang yang beribadah kepada Allah tidak akan merasa senang, tidak akan kemudian menjadi lebih merasa senang ketika dipuji manusia, atau kemudian dia akan kecewa ketika dicela orang. Karena ibadah yang dia lakukan lillahi wa fillahi, adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena mau dipuji manusia, juga bukan karena takut dicela orang. Tapi apabila ketika dicela orang kita menjadi kecewa. Ketika melakukan suatu ibadah zikir, ada yang celah, ada yang salahkan, ada yang bid'ahkan dan sebagainya, kita kecewa. Kenapa saya disalahkan? Kenapa dianggap bid'ah? Padahal saya lakukan ibadah, kita marah-marah. Berarti kita belum zuhud, belum sepenuhnya ibadah itu dilakukan untuk Allah SWT. Orang mencela, orang memuji itu urusannya. Urusan kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa nukilan kalam ulama kita mengenai zuhud ini. Sebagai penutup sebelum dialog, tadi saya kutipkan sebuah hadis untuk menguatkan hadis yang terdapat dalam kitab Risalah Al-Syariah, yaitu hadis dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Ketika ada yang bertanya ke Nabi, tunjukkan amalan yang membuat saya dicintai Allah dan dicintai manusia. Maka Rasulullah memberikan dua wasiat yang agung. Yang pertama, kalau ingin dicintai Allah, zuhudlah, zuhud di dunia. Itu udah banyak penjelasannya tadi. Bagian kedua yang saya tambahkan, kalau ingin dicintai manusia, zuhudlah pada apa yang ada di tangan mereka. Artinya, tidak boleh kita merasa iri. Tidak boleh kita merasa iri terhadap kelebihan-kelebihan karunia yang Allah berikan kepada orang lain. Iri itu ada sisi dalamnya, ada sisi luarnya. Sisi dalamnya merasa tidak senang dengan nikmat yang Allah karuniakan kepada orang lain. Kalau kita sudah merasa tidak senang ketika ada yang lebih kaya dari kita, ada yang lebih tinggi jabatannya, ada yang lebih berilmu, ada yang lebih populer, lebih terkenal, kita merasa tidak senang, itu sudah iri namanya. Iri di dalam diri. Dan ada aspek kharijinya, aspek luarnya, eksternalnya, yaitu ada usaha untuk menghilangkan nikmat yang Allah karuniakan kepada orang tersebut. Jadi ketika seseorang sudah berusaha bagaimana supaya jabatan itu hilang darinya, bahkan pindah ke saya, bagaimana supaya harta itu hilang darinya sehingga saya menjadi lebih kaya daripada dia, bagaimana supaya popularitasnya menjadi rusak sehingga kemudian kita riba, kita jelek-jelekan, kita fitnah, kita yang menjadi lebih terkenal. Maka itulah iri yang sudah teraktualisasikan. Maka di dalam Al-Quran Allah ajari kita untuk berlindung kepada Allah. Wa min syarri hasidin idza hasad.
dari keburukan hasil orang yang di dalam hatinya ada iri, tidak senang terhadap nikmat yang Allah berikan pada orang lain. Idza hasad, apalagi ketika iri itu sudah diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Kalau kita sudah tidak iri sama sesama manusia, maka manusia akan mencintai kita. Dan salah satu caranya adalah dengan selalu mendoakan sesama. Kalau kita berdoa, jangan hanya diri sendiri yang kita doakan. Biasakanlah kita menyertakan saudara-saudara kita di dalam doa-doa kita. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami. Ampuni juga dosa saudara-saudara kami yang telah lebih dahulu beriman. Dan jangan masukkan ke dalam hati kami ghillan, sedikit pun dari rasa iri terhadap sesama orang-orang yang beriman. Tuhan kami, sesungguhnya Engkau-lah yang Maha Penyantun dan Maha Penyayang. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian pengantar kajian subuh kita hari ini. Seperti biasa saya berikan waktu yang lapang. Kalau ada yang ingin ditambahkan, ada yang ingin diperjelas, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Lupa hanya itu saya jelas. Langsung. Ya sih. Sudah. Baik. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata al-ulama itu diantaranya pada surah Fatir. Allah SWT berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang takut kepadanya adalah ulama. Jadi ternyata seorang ulama itu adalah mereka yang di dalam hatinya ada khasyat, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan membahas setelah suhud ini mengenai khauf, mengenai takut, dan di situ akan dijelaskan oleh guru dari Imam Al-Qushairi bahwa yang namanya takut kepada Allah itu tiga peringkatnya. Saya sebutkan yang berkaitan saja dengan pertanyaannya. Salah satu peringkat takut kepada Allah yaitu takut atas dasar iman dan ilmu. Atas dasar iman dan ilmu itu yang dinamakan dengan khasyah. Jadi mestinya semakin bertambah ilmu, semakin bertambah pula rasa takut kita kepada Allah. Kalau ada orang bertambah ilmunya, tidak bertambah khasyahnya, rasa takutnya kepada Allah, maka ilmu itu justru akan menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian catatan yang kedua, tadi pada surah Fatir itu, sebelum Allah SWT menyampaikan innama yakhshallaha min ibadil ulama, itu dimulai dulu dari penjelasan. Bukankah apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana Allah turunkan air hujan dari langit? Kemudian Allah SWT menumbuhkan tanam-tanaman yang beraneka ragam warnanya. Ya, begitu juga dengan binatang-binatang beraneka macam warna bulunya. Begitu juga manusia bermacam-macam warna kulitnya. Gunung-gunung itu ada yang kelihatan putih, ada yang kelihatan merah, ada yang kelihatan hitam pekat. Setelah itu baru disebut ya takut kepada Allah itu ulama. Jadi ulama itu bukan hanya yang punya pengetahuan tentang ilmu tafsir, tentang ilmu hadis, tentang ilmu fikih, tentang ilmu usul fikih, tapi mereka yang punya pengetahuan dan ilmunya itu membuat dia takut kepada Allah sehingga membuat dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ulama. Jadi orang yang punya pengetahuan umum sekalipun, ya, pengetahuan umum itu istilahkan ulum syariah, ulum syariah, kadang-kadang istilahkan begitu. Ya. Pengetahuan apa saja sesungguhnya, asalkan itu bisa membuat kita berusaha mendekat kepada Allah karena ada khasyat, maka orang itu dinamakan dengan ulama, dan mereka adalah pewarisnya Nabi. Yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmizi ada 5 yang Nabi sampaikan. Terakhirnya itu adalah wa innamal ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu ahli warisnya Nabi. Wa innal anbiya la yuwarrisu dinar wa dirham. Mereka tidak mewariskan dinar dan mewariskan dirham. Wa inna warasul ilm. Tapi yang mereka wariskan itu adalah
adalah ilmu. Faman akhadha bihi akhadha bihazzin wafir. Siapa yang mengambil ilmu yang merupakan warisan dari para nabi melalui ulama, maka sungguh dia telah mendapatkan keuntungan yang besar. Ilmu itu kan tentu beragam. Ada ilmu tentang keislaman, ada ilmu tentang keimanan, ada ilmu tentang ihsan. Bagaimana supaya kita mengenal Allah sehingga kita beribadah seperti melihatnya. Kalau tidak bisa, paling tidak kita yakin bahwa Allah SWT melihat kita. Nah, semua orang yang punya ilmu tentang itu mengajarkan kepada kita, maka itulah para ulama. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Baca riwayatnya Ibrahim bin Adam, Ustaz. Ibrahim bin Adam. Ya. Bin Adam. Ya. Dia tinggalkan kerajaannya, Ya, baru dia hidup subur, ya, memilih tempat di pinggir sungai, ya, baru dia menunggu rezekinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ternyata itu rezekinya ada makanan yang menurut dia enak sekali bagi dia, tapi ternyata dibuang oleh seorang putri raja yang dihulu-husui. ya. Bagaimana itu bisa? Karena dia raja sebetulnya itu Ibrahim Adam. Baik. Kedua ya. Pertanyaannya orang kehidupannya sudah kelihatan enak, kenapa malah dia tinggalkan kehidupan yang enak tersebut? Itulah yang saya sebutkan tadi, bahwa zuhud bukan hanya fil haram, bukannya meninggalkan yang haram, tapi meninggalkan yang halal yang kita khawatirkan bisa membuat kita berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kenikmatan-kenikmatan dunia ini sudah membuat kita berpaling dari Allah, maka tinggalkanlah itu. Allah ingatkan di dalam Al-Quran, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur." Maka jangan sampai kalian terpesona, tertipu oleh kesenangan kehidupan dunia, dan jangan sampai kalian tertipu oleh al-gharur, sang penipu yang terbesar, yaitu iblis. Jadi salah satu faktor yang memalingkan manusia dari Allah itu adalah kesenangan kehidupan dunia. Maka sebetulnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengajari kita, mengarahkan kita untuk zuhud melalui firman-Nya, "Qul mata'ud dunya qalil." Sampaikan kepada umatku ya Muhammad, sampaikan kepada hamba-hambaku itu, mata'ud dunya qalil. Kesenangan dunia itu qalil, sedikit. Kesenangan dunia sedikit. Sementara kehidupan akhirat, wal akhiratu khairul liman ittaqa. Kehidupan akhirat itu yang jauh lebih baik bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang menjaga dirinya. Jadi ketika Allah mengatakan mata'ud dunya qalil, ini kesenangan dunia ini qalil, sedikit sekali. Mata itu kesenangan yang sudah sedikit, cepat lagi habisnya. Itulah dunia. Maka Rasulullah SAW dalam hadis itu menggambarkan, dunia mal'un, dunia ini terkutuk. Terkutuklah yang ada di dalamnya, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang semakna dengan itu. Dunia ini terkutuk bukan karena waktu dan tempat yang ada di dunia, bukan. Jadi dunia disebut terkutuk bukan karena malamnya, karena siangnya, karena justru malam dan siang itu semuanya membawa kebaikan. Ya. Dunia ini terkutuk bukan karena tempatnya, bukan karena bumi ini. Kalau bumi ini diciptakan oleh Allah adalah nikmat bagi manusia, menumbuhkan tanam-tanaman kita, kemudian mengambil manfaat dari itu. Tapi dunia itu disebut terkutuk karena perilaku manusia yang maksiat kepada Allah di dunia. Kalau di akhirat tidak ada lagi kan yang maksiat kepada Allah di akhirat, ada lagi yang maksiat. Maksiat kepada Allah itu terjadinya di dunia. Maka disebutlah dunia itu terkutuk karena di tempat inilah manusia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia tempatnya orang berbuat maksiat. Seandainya orang yang hidup di dunia ini taat kepada Allah, maka akan disampaikan dunia ini tempat yang berberkah, yang dirahmati. Tapi karena diisi dengan kemaksiatan, maka disebut terkutuk. Nah, itu dunia. Jadi kalau ada orang yang khawatir kesenangan dunia justru akan membuat dia lari dari Allah, maka tinggalkanlah dunia itu. Tapi ketika
dia miliki dunia tidak membuat dia jauh dari Allah, silakan dia miliki dunia tersebut dan dia memanfaatkan sebagai sarana untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama kayak ibaratnya. Dan sering baca itu kisahnya bagaimana Umar bin Khattab dia infakkan sebagian hartanya, sebagian untuk dirinya. 50% diinfakkan, 50% disimpan. Kalau Abu Bakar dia simpan semua, dia infakkan semua hartanya. Yang kita mengatakan Abu Bakar lebih baik daripada Umar, belum tentu. Semuanya baik. Jadi orang mempertahankan sebagian harta atau melepaskan semuanya, baiknya itu tergantung kepada orangnya, karena Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kalau Umar misalnya menginfakkan semua hartanya, mungkin Umar tidak ada masalah. Tapi siapa tahu keluarganya kemudian menjadi berkeluh kesah, tidak ada sama sekali harta yang disisakan. Beda misalnya dia Abu Bakar, dia infakkan semua di jalan Allah, dia yakin tidak ada masalah kalau saya infakkan, saya yakin sama Allah, istri saya, anak-anak saya juga tidak akan berkeluh kesah. Silakan. Jadi tidak mesti seragam cara kita dalam bersikap, tapi intinya adalah jangan sampai kesenangan, kenikmatan dunia membuat kita berpaling dari ketaatan kepada Allah SWT. Itu intinya. Hanya Ibrahim bin Adham dia tinggalkan kerajaannya itu, kemudian memilih untuk hidup zuhud. Itu juga mengajarkan kepada kita, zuhud itu bukan keterpaksaan, tapi dia pilihan hidup, bukan keterpaksaan. Kalau orang memang mau maaf, hidup dalam kekurangan, mau maaf, hidup dalam kemiskinan, karena keadaan yang membuat dia begitu. Hanya dia tak, saya begini karena saya zuhud. Itu bukan pilihannya, bukan zuhud. Memang keadaan yang membuat dia seperti itu. Orang yang zuhud itu, kalau dia mau kaya dia bisa kaya, tapi dia tidak memilih itu. Dia sebetulnya punya harta, tapi dia memilih untuk menginfakkan harta itu jalan. Itu orang yang zuhud. Zuhud itu pilihan hidup, bukan karena kita dipaksa oleh keadaan. Barangkali itu. Wallahu a'lam. Mungkin ini simpel ya. Tinggal saya agak sulit membahas. Kalau kita pengen mengetahui batas untuk menikmati dunia begitu, Ustaz, supaya bisa zuhud begitu, kita kadang-kadang juga mengejar dunia itu. Orang juga batas menikmati kenikmatan itu beda-beda. Nah, pertanyaannya ini adalah sampai mana batas yang harus, apakah ada rasa itu, ya, bahwa pencapaian dunia yang kamu kejar tuh sampai sini seperti itu. Ada signal atau misalnya ada tanda atau darah seperti itu. Baik. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah. Cari dengan usaha keras. Ibtaghi itu artinya cari dengan usaha keras. Ya harus maksimal. Mesti kita bekerja keras. Fima ataka Allah. Pada apa yang telah Allah berikan kepadamu. Apa yang dicari? Dengan usaha keras, ad-daral akhirat, negeri akhirat. Jadi carilah negeri akhirat itu, tuntutlah negeri akhirat dengan sekeras-kerasnya, dengan sekuat-kuatnya pada apa yang Allah berikan kepadamu. Kita dikasih harta oleh Allah, itu harta pemberiannya Allah. Dengan harta itu cari negeri akhirat dengan usaha keras. Dikasih ilmu oleh Allah, dengan ilmu itu cari negeri akhiratmu melalui ilmu yang Allah berikan. Kalau dikasih kesehatan oleh Allah, gunakan kesehatan itu untuk mencari usaha keras negeri akhirat. Jadi apapun yang Allah berikan kepadamu, gunakan untuk mencari negeri akhiratmu dengan ibtaghi, usaha sekeras-kerasnya. Terus dunianya bagaimana? Allah lanjut, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagianmu dari dunia. Coba lihat perbedaan redaksinya. Orang kan biasa bahasanya keseimbangan dunia dan ini bahasa Quran beda levelnya. Kalau dunia Allah tidak mengatakan dan cari juga dengan usaha keras.
begitu. Dunia itu bahasanya wala tansa nasibak, jangan lupakan bagianmu dari kehidupan dunia. Kalau akhirat bahasanya bukan jangan lupakan, tapi cari dengan usaha keras. Jadi kalau akhirat itu mesti dicari dengan usaha keras. Kalau dunia cukup jangan dilupakan, bagian dari kehidupan dunia itu. Itu rambu-rambu umumnya. Nah, sekarang konkretnya misalnya kita ambil contoh lah masalah makanan misalnya. Masalah makanan. Rasulullah SAW dalam hadis itu bersabda, "Ma mala adamiyun wi'an sarran min batni." Tidak ada wadah yang diisi penuh yang lebih buruk daripada perut. Wadah apapun itu kalau mau penuh diisi melebihi porsinya dia itu buruk. Ini botol ini misalnya kalau diisi sampai penuh, diisi terus akan meluap-luap airnya kan begitu. Saku baju ini kalau penuh bisa robek-robek. Apapun itu wadah kalau diisi penuh sampai melebihi kapasitasnya semua buruk. Tapi wadah yang paling buruk kalau diisi penuh perut. Tidak ada wadah yang diisi penuh yang lebih buruk daripada perut. Bihasbi bani Adam, sudah cukuplah bagi anak cucu Adam itu, bagi manusia, lukaimat. Kalau dia makan sudah cukup, beberapa suap saja. Yukim nasulbah, yang bisa membuat tulang sulbinya berdiri, tulang punggungnya berdiri. Yang penting kita hidup saja lah. Makan itu yang penting untuk hidup saja. Terlalu sedikit kalau hanya untuk kepentingan itu. Maka Nabi lanjut, fa'ikana la muhala, tapi kalau misalnya tidak bisa dihindari, saya ingin lebih-lebih sedikit makannya, lebih-lebih sedikit. Kata Nabi, ya sudahlah, kalau memang mau lebih-lebih, boleh lebih daripada beberapa suap. Ya, kalau kita mau lebih. Terus porsinya bagaimana? Fasulusun li ta'ami, sepertiganya untuk makanan. Wasulusun li syarab, sepertiganya untuk minuman. Wasulusun li nafasihi, sepertiganya untuk bernafas. Seperti itu. Malah kalau sebagai ulama sufi itu ini kalau makannya, kalau sudah terasa enak berhenti. Kalau terasa enak berhenti. Kalau kita ini orang awam ya, termasuk saya. Kalau ada makanan disajikan Pak terasa enaknya, berhenti atau ditambah? Nambah. Enaknya ini makanan, sisi tambah lagi dah. Terasa enak. Orang sufi begitu dia rasa enak, udah cukup. Karena kalau dia tambah lagi, dia akan menikmati itu kehidupan dunia, itu kesehatan dunia. Nanya ini, ditambah terus supaya itu senang dunia. Orang sufi dia takut. Kelezatan pada makanan itu akan membuat dia berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan tentu relatif ya. Tapi paling tidak kalau kita orang awam ya, suhutnya itu yang penting yang haram lah dihindari. Kalau naik sedikit, jangan cuma yang haram saja, yang makruh juga dihindari. Kalau naik lagi levelnya sedikit, bukan cuma yang makruh, yang halal pun kita hindari. Kalau kita khawatir, yang halal itu bisa membuat kita berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta misalnya, kalau bagi kita orang awam, yang penting itu uang diperoleh bukan uang haram, selamat kita. Penting bukan uang haram, ya emang makruh, yang penting tidak haram ini. Kalau yang levelnya naik sedikit, jangan cuma yang tidak haram saja. Pokoknya kalau makruh, ragu-ragu jangan. Tapi kalau yang lebih tinggi lagi, biar ya jelas-jelas halal. Jelas-jelas halal. Kalau kita khawatir, jangan sampai karena terlalu banyak uang membuat kita jadi berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada orang itu gara-gara harta, begitu juga anak, kemudian dia jauh dari Allah, seperti itu. Makanya Allah ingatnya itu di Al-Quran. Jangan sampai harta dan anakmu membuat kamu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu. Wallahu a'lam. Cukup barangkali. Cukup ya? Oh iya, baik. Saya kira demikian Pak untuk sore ini, mudah-mudahan ada berkah bagi kita. Insyaallah pertemuan depan kita lanjut pembahasan mengenai khauf, ya, rasa takut pada Allah SWT. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafiina maulana Muhammad. Allahumma aqsim alaina min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asiyik, wa min ta'atika tuballighuna al-jannata, wa min al-yaqin tuhawwinu alaina masa'ib ad-dunya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna kunanna minal khasirin.
Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.